Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbulun fima katsirun minan nas as-sihah wal farah. Ayol hadirun wal hadirah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia-Nya kepada kita semuanya. Berbagai kenikmatan yang kita tidak mungkin untuk bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh air di lautan di dunia ini sebagai tinta dan ranting-ranting di dunia ini sebagai penanya, tidak akan pernah bisa menuliskan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salam serta salawat selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta generasi yang selalu berusaha mengikuti risalah beliau. Al-hadirun wal hadirah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk selalu berusaha merencanakan hari-hari yang akan datang itu dengan perencanaan yang terbaik, bukan asal-asalan. Kehidupan ini bukan sekedar menjalani. Allah SWT menciptakan kita ke dunia ini mempunyai tujuan, sebagaimana dalam surat yang sudah jelas, yang sudah kita sering hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah seperti kal-an'am, bukanlah seperti binatang mengikuti kehidupan, makan, nafsu dan yang semisalnya. Allah punya tujuan, dan tujuan hidup kita malah kita rencanakan dengan perencanaan yang terbaik. Saya angkat materi ini, saya ambilkan sebuah tulisan dari seorang jamaah yang mengikuti sebuah grup. Sebuah grup ini khusus untuk emak-emak, kalangan emak-emak, itu berusaha merencanakan dalam urusan rumah tangga. Ya. Jadi kalau pengeluaran harian bulanan itu ditulis. Di sini saya sebutkan. Dan nanti akan kita ambil hikmah dari perencanaan ini. Kebutuhan keluarga, budget belanja mingguan 1,5 juta. Belanja bulanan 1 juta, SPP anak 1,5 juta, listrik 600.000, air sekitar 600.000, saku suami 1 juta, saku istri 2,5 juta, saku anak kemudian disebutkan ya. Kemudian pengeluaran semua dulu. Tabungan wajib sekian, sekitar 1 juta, tabungan sekolah sekian, darurat 500.000, traveling 500.000, sedekah 50.000. Penghasilan suami 10 juta, tambahan 200.000, total 10 juta 200.000. Pengeluaran total itu adalah 9.940.000 dari gaji, dari penghasilan selama 1 bulan 10 juta 200.000, tersisa dikurangi pengeluaran adalah 260.000. Saya sampaikan adalah suatu hal yang setiap saat, setiap hari, setiap bulan kita rasakan. Dan Allah SWT berfirman
Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum. Apa lanjutannya, Pak? Subhanallah. Hafal. La azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. 70% jamaah hafal. Semua ayat ini mengandung janji, dan janji adalah pasti. Apabila kita bersyukur kepada Allah SWT, maka janji Allah SWT pasti akan ditambah nikmatnya. Dan apabila kufur, azab Allah suatu yang pasti. Subhanallah. Ya. Dalam tulisan tadi, adakah kalimat bersyukur? Ada. Kalimat kufur? Kufur nikmat. Di tulisan yang mana, Pak? Tidak bisa sebutkan. Yang mana? Sedekah Wira traveler 500.000, jalan-jalan 500.000. Giliran sedekah gajinya berapa? 10 juta. Berapa persennya, Pak, untuk sedekah? Berapa persen? Adakah 1%-nya? Adakah 5%-nya? Subhanallah. Apakah ini menjadi pada yang lulus ini saja? Belum tentu. Saya khawatir kita termasuk boro-boro 50.000 sebulan. 5.000 sebulan belum tentu kita sedekah. Bagaimana cara merealisasikan kita bersyukur atas kenikmatan Allah SWT? Yang pertama, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Apabila kita menemukan sesuatu yang menyenangkan hati, alhamdulillah, segala puji karena Allah SWT. Karena sumber kebahagiaan, kenikmatan itu dari Allah. Dan kufurnya Fir'aun itu mengatakan bahwasanya harta itu dimiliki karena kepintaran dia. Karena kepintaran? Bukan. Segala sesuatunya itu dari Allah SWT. Segala sesuatunya dari Allah SWT. Apabila kita menemukan sesuatu yang tidak mengenakan hati, kita dilanda rasa sakit, kita pun juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita memuji Allah SWT dalam setiap keadaan kita. Dalam setiap keadaan kita. Maka rasa syukur itu bukanlah sekedar kita teori, praktekkan. Ini kenyataan. Penghasilan 10.200.000, sisa 260.000, yang sedekah 50.000. Subhanallah. Kita berapa, Pak? Kita tanyakan kepada hati kita, penghasilan kita berapa? Yang kedua, Pak, ini yang bapak-bapak takut sama istri. Karena saya khawatir ini uang saku suami 1 juta, uang saku istri 2,5 juta. Lah, ini bapaknya takut sama istri atau istrinya pintar sama? Lebih pintar daripada suaminya. Kalau dalam perkara ini yang perlu dikoreksi siapa, Pak? Siapa, Pak? Suami, Pak, istri. Siapa, Pak? Yang tegas. Istrinya nggak ada di sini kan? Nggak ada. Suami atau istrinya, Pak? Nanti istri atau suami? Rubah nih jawabannya. Istri atau suami? Nah, dua-duanya, Pak. Nggak bisa. Lebih dominan adalah suami, bukan istri. Kalau udah tahu kayak gitu kan suaminya diam saja. Meskipun dua-duanya, khawatir tadi istri. Ikatan suami takut istri. Udah tahu nih pengeluarannya, pengagendanya kurang tepat. Ya, makanya saya nggak menyalahkan tadi. Yang perlu dikoreksi, suami mengarahkan istrinya. Biasanya
kan udah gajian serahkan sama istri, sok maka diatur. Tapi suami mempunyai kewenangan untuk mengarahkan keuangan istri. Disinilah fungsi sebagai seorang suami memimpin dalam keluarganya, tidak hanya dalam urusan akhirat, tapi urusan dunia pun suami mempunyai tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Apapun yang dilakukan oleh istri, suami mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Yang ketiga, urusan harta, urusan rezeki itu bagaimana kita mengaturnya. Berapapun penghasilan kita, bagaimana kita pintar-pintar dalam mengaturnya. Ini mending, ini ada sisa 260 ribu, mending. Ada laporan gajinya 15 juta, sisanya 0. Berarti bukan banyaknya penghasilan kita yang akan menerapkan hati kita, tapi bagaimana kita mengatur dan bagaimana kita mensyukuri atas nikmat Allah SWT. Kalau tidak, kalau orang Jawa mengatakan berangsang, berapapun yang didapatkan maka akan terasa kurang. Berapa banyak orang yang punya penghasilan di atas 10 juta, tidak punya tabungan sama sekali, tidak punya sisa sama sekali. Tapi berapa banyak orang yang penghasilannya cukup 3 juta, tapi dia pun bisa punya ini dan itu dan yang lain. Dia pun bisa bersedekah, dia pun bisa menyekolahkan anaknya sampai dengan sekolah tinggi. Yang penghasilan banyak pun boro-boro bisa menyekolahkan anaknya. Isinya adalah mengeluh terus. Makanya jadi bahan introspeksi. Kalau hati kita pengen tenang, duduk bersama dengan istri. Subhanallah, kajian. Terserah memanggil anaknya yang, beb, neng, atau apa terserah. Dek, kalau udah tua kayaknya biasanya langsung nama. Enggak, soalnya makin tua itu makin romantis kan. Iya Pak ya? Insya Allah makin romantis ya Pak ya. Kan gak ada yang ganggu, anak udah dewasa semua, tinggal berdua. Soalnya makin romantis. Kita renungkan, subhanallah, Allah memberikan kenikmatan. Kita gajian 5 juta, alhamdulillah. Yuk kita rencanakan yang terbaik. Sedekah berapa? Itu masjid baru bangun, baru ada renovasi. Yuk kita renungkan. Umur kita sudah 50-an. Kita nak akhirat, urusan dunia kita serahkan Allah SWT. Yuk 1 juta kita berikan sedekah untuk tabungan akhirat kita. Bisa tidak? Dan nih 1 juta mas. Ya kalau 1 juta nanti kita nggak bisa jalan-jalan. Ini bisa istri. Oh iya. Berpikir kasih edukasi, karena itu tanggung jawab seorang suami. Edukasi istrinya. Insya Allah kita akan jalan-jalan surga suatu saat. Yuk kita arahkan. Subhanallah. Inilah bukti saya pada istri. Yuk kita jalan-jalan di surga. Bisa tidak? Istri nggak lagi. Insya Allah kita sama jalan-jalan di surga. Kan kita tidak menghilangkan sedekahnya, mas. Ini 1 juta 500 saja gimana? Nah kalau 1 juta kan 500 insya Allah akan lebih menyenangkan kita, lebih besar. Tentunya surga yang kita dapatkan juga lebih utama. Ditambah, jangan kalah sama istri. Kalau kita di dalam rumah tangga tidak bisa mengarahkan keluarga kita dalam kenikmatan Allah SWT, rasa syukur kepada Allah SWT, maka jangan salahkan apabila dalam keluarga kita isinya adalah hawa-hawa yang tidak baik, hawa ketidaktenangan, hawa ketidakrasa syukuran. Gaji berapapun kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Gaji berapapun kita tidak pernah bisa mempunyai sesuatu yang saat ini kita pegang. Gaji berapapun kita tidak akan pernah bisa menabung, baik tabungan di dunia maupun di akhirat. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kisah yang sebenarnya simpel.
tapi pernahkah kita bisa untuk menghayatinya? Kadang dalam urusan dunia kita selalu melihat ke atas, sehingga ingin menutupi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang jadi orientasi dunia. Yakinlah apabila orientasi kita adalah orientasi akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan kita. Yakin Pak dengan ayat yang sudah dihafalkan tadi? Yakin? Yuk kita realisasikan. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi satu, baru satu Pak, rezeki gajian tiap bulanan. Apakah itu saja? Tidak. Tidak hanya itu saja. Kenikmatan sehat. Sehat. Mohon maaf nanti kalau ada yang kesindir. Main futsal sehari bisa 2 kali, 2 jam. 2 ronde. Kuat. Ada yang kuat gak masalah? Atau hobi sepeda? Ini baru tadi sepeda. Sampai sini sampai Jogol kuat. PP pulang balik. Giliran sholat subuh ke masjid aja susah. Kenyataan Pak, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh susah. Padahal beda, subhanallah, kuat kita umum. Ya, tenis kuat, futsal, lari-larian kuat. Jalan dari rumah ke masjid 5 menit, sholat 2 rakaat 5 menit, tidak kuat. Saya khawatir ini termasuk mengkufuri nikmat Allah SWT. Olahraga penting, perlu, dan insya Allah akan berpahala apabila kita niatkan untuk menguatkan fisik kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita introspeksi diri kita masing-masing setelah ini, bukan sama istri. Subhanallah, ternyata kita bisa infaknya sebulan 1 juta. Ya Allah. Yuk kita lebih atur lagi pengeluaran kita. Yang traveler yang biasa kita 1 juta setiap bulan, kita kurangi sedikit, 100.000 kita sedekah bulan ini 1.100.000. Kenapa? Hasil kita 20 juta. Kok senyum? Gak sampai Pak ya? Insya Allah Allah akan menambah nanti di akhirat. Coba ya, masalah sedekah gak usah merasa khawatir akan mengurangi rezeki kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. 1 poin. Pertama, yuk kita belajar bersyukur. Yang kedua, edukasi keluarga kita dalam kebaikan, rencanakan rencana yang terbaik dalam baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ketiga, marilah kita jadikan setiap kegiatan kita, baik olahraga kita, baik kegiatan apapun, itu mengandung pahala. Semoga Allah SWT menetapkan keimanan pada kita semuanya, menjadikan kita sebagai seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga yang terbaik, yang selalu mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum